Pemirsa, saat ini kami ada di Jalan Gajah Mada. Kita akan menuju ke satu tempat. Lihat di sini ada Green Central City. Coba kita masuk ke dalam. Seperti lokasi bisnis yang lain, kita lihat di sini ada Starbucks, kemudian ada Hotel Novotel. Tapi kalau kita jalan terus ke belakang, ada satu bangunan yang bentuknya sangat berbeda dengan bangunan di sekitarnya. Bangunan ini pernah menjadi polemik pada tahun 2003 karena akan digusur untuk bangunan komersial yang lain. Masyarakat banyak yang keberatan, terutama sejarawan dan pecinta rumah tua. Berkat perjuangan dan usaha berbagai pihak, akhirnya rumah ini tidak jadi dibongkar. Tapi hanya bagian depannya saja yang bisa dipertahankan, sedangkan bagian belakang sudah terlanjur dirobohkan. Apa fungsi bangunan ini? Ada apa di dalamnya? Begitu pentingkah untuk dipertahankan? Pemirsa, kita akan lihat bersama. Tapi sebelumnya tolong subscribe dan share channel kami. Bangunan ini dulu dikenal dengan sebutan Rumah Mayor karena pemiliknya adalah Mayor Kau Kim An, seorang mayor Batavia pada zaman Belanda. Dari zaman Belanda sampai sekarang sudah beberapa ratus tahun. Jadi ini bangunan sejarah. Banyak prestasi dan peristiwa penting pernah terjadi di rumah ini. Di samping itu, konstruksi bangunan ini unik dan indah sehingga layak dipertahankan untuk kajian masa depan. Sekarang kita lihat bangunan ini unik dan indahnya di mana? Kita mulai dari teras. Lihat di langit-langitnya banyak ukiran yang rumit dan syarat makna. Ciri khas rumah elit orang Tionghoa dulu. Di atas pintu ada ukiran jamur, namanya jamur lingzi. Ini lambang usia panjang. Di tengah pintu ada pengetuk pintu yang diukir berupa pakwa atau 8 diagram. Ini fungsinya untuk menolak bala. Keempat tulisan di pintu itu supaya orang yang tinggal di dalam itu punya rejeki luas seperti sungai dan usianya tinggi seperti gunung. Sekarang kita lihat atap gentengnya juga penuh ukiran dan bentuknya melengkung ke atas yang disebut bentuk Yen Wei, yaitu ekor burung walet. Bentuk Yen Wei ini hanya bisa kita jumpai di bangunan kelenteng dan rumah pejabat atau orang kaya. Rumah orang Tionghoa pintu depannya harus besar supaya rezekinya gampang masuk. Ini ruang utama, ruang kerja Kau Kim An, yaitu tempat untuk terima tamu yang ada urusan pekerjaan. Antara ruang utama dan ruang tengah ada satu tempat yang dulunya tidak ditutup, terbuka ya, namanya tianjing, supaya sinar matahari bisa masuk dan juga untuk sirkulasi udara. Jadi ngirit listrik nih guys. Rezeki yang sudah masuk dari pintu depan perlu satu pintu di dalam ruangan untuk tahan supaya dia tidak langsung bocor lewat pintu belakang. Ini ruang tengah, hanya famili atau teman baik yang boleh masuk. Jadi sifatnya lebih santai. Kita keluar ya, ini di samping kiri, bangunannya panjang sekali. Di sayap kiri kanan rumah ada bangunan yang sekarang disewakan untuk jual makanan dan minuman. Dulu bangunan ini berfungsi untuk dapur dan pelayan, juga untuk para selir dan anak-anaknya. Karena ayah Mayor Kau punya istri dan selir berjumlah 14 orang dan 24 anak. Kau Kim An adalah anak dari selir yang ke-9. Kita sudah sampai di belakang bangunan utama. Ada kolam yang dulu lebih luas dari ini. Namanya kolam teratai. Sekarang teratainya sudah tidak ada. Di sini sejuk sekali. Buat kita betah lama-lama duduk santai. Sebelum ditempati oleh Mayor Kau, rumah ini ditempatin oleh kakeknya yang bernama Kau Tien Sek. Kau Tien Sek ini kaya sekali. Selain rumah ini, dia masih ada beberapa rumah sejarah. Kami akan expose di video yang lain. Sekarang kita ke belakang, di tempat yang dulu bangunan itu dirobohkan. Setelah Kau Tien Sek meninggal, dia mewariskan rumah ini kepada anaknya yang bernama Kau Ching Chuan.
Kau Qin Chuan meninggal pada tahun 1880. Kemudian dia mewariskan rumah ini kepada anaknya, Kau Kim An. Sebelumnya Kau Kim An tinggal di Bogor. Kita keluar dari sayap bangunan sebelah kiri. Sekilas kita lihat ada pintu bulat yang dinamakan pintu bulan. Kita sampai di teras belakang bangunan utama. Di atas pintu ada lukisan. Dalam bangunan ini terdapat banyak ukiran dan lukisan tentang alat musik, catur, buku. Menandakan yang punya rumah adalah orang yang berpendidikan. Karena dalam tradisi orang Tionghoa, seorang yang berpendidikan tinggi harus bisa main musik, catur, juga jago sastra. Lukisan ini khusus mencatat bahwa rumah ini dibangun pada musim semi tahun kelinci Ting Mao. Ting Mao yang mana tidak jelas, sehingga timbul dua versi kapan rumah ini dibangun. Ada versi pertama mengatakan bahwa rumah ini dibangun pada tahun 1807, dibangun oleh Kau Tianshek untuk menyambut kelahiran anak sulungnya, Kau Qin Chuan. Kemudian versi kedua mengatakan rumah ini dibangun oleh Kau Qin Chuan pada tahun 1867. Tapi yang jelas 3 generasi dari kakek Mayor Kau pernah tinggal di sini. Kau Kim An lahir di Batavia pada tanggal 5 Juni tahun 1879. Dari kecil dia dididik di sekolah Hokkien, tapi juga punya guru yang ngajarin dia bahasa Belanda. Pada tahun 1905 dia diangkat jadi lieutenant. Karena prestasi kerjanya bagus, 3 tahun kemudian dia diangkat menjadi kapitan. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1910, beliau diangkat menjadi mayor. Dia juga menjabat sebagai ketua Kongkuan, yaitu lembaga yang mengurusi administrasi dan ketertiban orang Tionghoa. Selain pejabat, beliau juga seorang pengusaha, tercatat sebagai pemegang saham Batavia Bank, yaitu cikal bakal Bank Indonesia. Tapi sayang tidak lama kemudian Jepang invasi. Waktu itu Belanda menawari kepada Kau Kim An supaya pergi ke Australia bersama beberapa pejabat yang lain, tapi beliau tidak mau. Pada tahun 1942 beliau ditangkap oleh tentara Jepang dan dipenjarakan di Cimahi. Sampai tahun 1945 beliau meninggal di penjara Cimahi, lalu dimakamkan di Petamburan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, rumah mayor ini disewa oleh Sin Min Hui. Cerita Sin Min Hui dan kegiatan sosialnya yang begitu berdampak buat Indonesia di kemudian hari akan kita bahas di video yang lainnya. Dan bagaimana ceritanya? Rumah mayor ini berubah nama menjadi Chandranaya yang kita kenal sekarang ini. Mayor Kau Kim An yang leluhurnya seorang pedagang dari Hokkien migrasi ke Tegal, kemudian pindah dan menetap di Batavia. Beberapa generasi mereka tekun dan giat memperjuangkan nasibnya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat warisan mereka yang ditinggalkan untuk Indonesia. Semoga semangat mereka bisa motivasi kita. Pemirsa, sampai di sini cerita kami dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman.